Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, malam ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Sirrul Asrar dan masih di halaman 71 dan kita masih membahas tentang taubat dan talqin, yaitu di pasal kelima. Kemarin itu kita sudah sampai di pembahasan apa bedanya wali dengan nabi ya. Mungkin sebelum kita melanjutkan pembacaan kitab ini, kita runtut kembali, jadi biar nyambung gitu ya, dengan pembahasan yang akan kita bacakan malam ini. Perbedaan yang sangat mendasar antara wali dengan nabi, yaitu wali itu adalah manusia yang diutus oleh Allah, ya, khusus untuk orang-orang tertentu. Ya, diutus oleh Allah untuk orang-orang tertentu, bukan untuk orang awam. Dan wali itu tidak membawa syariat baru. Ya, jadi dia akan mengikuti syariat dari nabi pada masanya. Kalau sekarang waliullah sudah dipastikan mengikuti syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, karena nabi yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad. Nah, kalau nabi, ya, ini kita berbicara perbedaan wali dengan nabi, sebenarnya sudah tidak ada ya. Kalau sekarang mungkin nabi itu, karena nabi terakhir itu adalah Nabi Muhammad. Nah, kalau nabi itu adalah manusia yang diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia, baik yang tertentu, khusus, atau yang awam, umum. Orang bodoh atau orang yang pinter sama saja. Ya. Nah, nabi ini diutus untuk semua umat, semua orang, baik yang awam ataupun yang khusus. Dan nabi dipastikan beliau membawa syariat baru. Ya. Jadi dia akan menggantikan syariat nabi sebelumnya. Nah, Nabi Muhammad ya tentunya membawa syariat sendiri, menggantikan syariatnya Nabi Isa. Itu dalam keyakinan akidah Islam. Jadi sudah jelas ya teman-teman perbedaan wali dengan nabi. Nah, sehingga kemarin dikatakan di sini lawidda'a al-istiqlal, ya, kafaro atau kufiro. Kalau seseorang ya mengaku sebagai wali, kemudian dia membawa syariat baru, ya, artinya tidak menyebarkan syariatnya Kanjeng Nabi, atau dia mengaku merdeka, ya, saya tidak mengakui Nabi Muhammad, ya, tidak menggunakan syariat Nabi, maka sudah dipastikan dia kafir, kufur, kafir, statusnya bukan orang Islam. Jadi ini pelajaran untuk kita semua, biar kita itu lebih hati-hati lagi dalam memilih seseorang sebagai panutan, sebagai guru. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah wa innama syabbahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ulama'a ummatihi bi anbiya'i bani Israil. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, itu menyamakan status ulama yang muncul dari umatnya, disamakan statusnya dengan nabi-nabi Bani Israel. Ya. Jadi Bani Israel itu punya banyak nabi. Tapi status nabinya Bani Israel itu sama dengan ulamanya, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa begitu?
di annahum kanu muttabi'ina li syari'atil mursal wa huwa Musa alaihi salatu wassalam. Karena nabi-nabinya Bani Israel itu mengikuti syariatnya nabi yang diutus, yaitu Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi dia tetap membawa syariatnya Nabi Musa, sama seperti wali zaman sekarang, ya. Jadi sekarang memang sudah tidak ada nabi, tetapi wali itu bisa ya menjadi pewaris nabi karena beliau-beliau ini membawa syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Lakinna ulama'uhum kanu yujaddidunaha. Tapi para pemimpin-pemimpinnya Bani Israel itu mereka memperbaharui syariatnya Nabi Musa. Wa yu'akiduna ahkamaha min ghairi ityanin bi syari'atin ukhra. Dan mereka mengukuhkan hukum-hukum yang akan berlaku ya di zaman itu tanpa membawa syariat baru. Jadi tetap nabi-nabinya Bani Israel itu ya syariatnya adalah yang digunakan syariatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Meskipun Nabi Musa sudah tidak ada, tetapi tetap mereka-mereka ini masih terikat dengan syariatnya Nabi Musa. Fakadza ulama'u hadhil ummah minal awliya. Nah, begitupun ulama yang muncul dari umat ini ya, dari umatnya Kanjeng Nabi ya, yang mereka ini adalah golongan dari para aulia, yursaluna lil khawas, mereka diutus ya untuk orang-orang tertentu, untuk orang-orang khusus, litajdidil amri, yaitu untuk memperbaharui perintah, mengingatkan. Ya, karena manusia itu selalu lupa, harus selalu diingatkan. Sering lupa, makanya harus selalu diingatkan. Wa nahyi, dan juga melarang akan berbuat kejahatan, ya. Mengingatkan untuk perintah dan juga larangan. Kanjeng Nabi itu memerintahkan ini loh dan melarang ini loh gitu. Jadi yang disampaikan tetap adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wastihkamil amal ala ta'kidi al-ablagh, dan juga menyampaikan hukum-hukum ya, ya sesuai dengan tablighnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tasfiyati ahli syariah, dan tugas mereka di antaranya ialah membersihkan ahli syariat ya. Jadi para aulia itu ya diutus oleh Allah untuk orang-orang tertentu ya, untuk mengingatkan ya, untuk mengingatkan akan adanya perintah dari Kanjeng Nabi dan larangan ya, dan juga menetapkan hukum, dan juga untuk membersihkan ahli syariat. Karena ahli syariat itu ya masih rawan ya terjerumus dalam dosa. Ya, masih banyak tersandung dosa-dosa ya tanpa disadari karena hatinya belum bersih. Wahiyya fil qalbi maudhi'ul ma'rifah ya. Dan para wali itu ya tempatnya di dalam hati, atau kemakrifatan itu adalah di dalam hati. Wahiyya fil qalbi maudhi'ul ma'rifah. Mereka di dalam hati itu menjadi tempat kemakrifatan. Ya. Wahiyya fil qalbi maudhi'ul ma'rifah. Karena membersihkan zahir ya, membersihkan zahir. Wahiyya membersihkan hati, karena membersihkan hati. Wahiyya fil qalbi maudhi'ul ma'rifah. Karena membersihkan hati itu adalah tempat terbukanya kemarifatan. Jadi syariat memang harus dilakukan, tapi hati juga harus dibersihkan. Jadi kita nggak cukup melakukan syariat saja tanpa membersihkan hatinya. Wahum yukhbiruna bi'ilmin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para wali itu
ya mengabarkan sesuatu berdasarkan ilmunya Kanjeng Nabi Muhammad SAW ke ashabis sufah, seperti para sahabat-sahabat sufah, ya, ashabis sufah namanya. Kanu ya'tikuna, ya, ashabis sufah ini adalah orang-orang yang bersih hatinya. Kanu ya'tikuna bi asroril mi'raj qabla urujin nabi. Ashabus sufah itu mereka mampu menceritakan, ya, rahasia-rahasia mi'raj sebelum Kanjeng Nabi itu berangkat mi'raj, ya, sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka sudah tahu. Fal waliyu, ya, yang dinamakan wali, ya, yang dinamakan wali, siapa wali itu? Kamilul wilayah al-Muhammadiyah allati hiya juz'un nubuwah. Yang dinamakan wali itu adalah wali yang sempurna secara kenabian, secara Muhammadiyah, ya. Yang dinamakan wali itu adalah seseorang yang sempurna, ya, mewakili Kanjeng Nabi Muhammad SAW, hiya juz'un nubuwah, dan dia bagian dari kenabian. Itu wali yang sempurna. Wa batinuhu amanatun indah, dan batinnya itu menjadi amanat bagi dirinya, ya. Walaisal murad minhu man tarassama bi dzahiril ilmi. Dan yang dimaksud di sini, ya, yang dimaksud wali di sini, ya, itu bukan orang-orang yang mapan secara ilmu zahir. Jadi nggak cukup kalau hanya mapan secara ilmu zahir. Hatinya juga, batinnya juga harus mapan, harus bersih. Di annahu wa in kana minal warathatin nabawiyah lakin huwa min qubaili dzawil arham. Nah, kalau seandainya ada keturunan Nabi, ahli waris Nabi Muhammad SAW, ya, kemudian hanya mapan, hanya menguasai ilmu zahir, ya, itu ya hanya sebatas pewaris Nabi dari garis keturunan, bukan pewaris Nabi dari keilmuan, ya. Fal warisul kamil man yakunu bimanzilatil ibni di annahu min aqrabil usubat. Nah, memang sempurnanya itu adalah satu, kalau dia adalah keturunan Nabi, ya, secara zahir, kemudian secara batin dia juga menguasai ilmu batin, ya. Zahirnya dia dari garis keturunan, tapi batinnya juga menguasai ilmu batin, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang lebih sempurna. Itu bisa dikatakan pewaris sempurna, ya. Fal waladu sirul ab dzahirun batinan, karena yang namanya anak itu rahasia dari orang tua baik secara zahir ataupun secara batin. Oke teman-teman, jadi mungkin sedikit kita singgung, ya, tentang silsilah Nabi atau pewaris Nabi ini. Kalau di Indonesia, ya, kita nggak tahu, ya, wallahu alam, mereka-mereka yang mengatakan sebagai pewaris Nabi, sebagai keturunan Nabi, atau yang sering kita sebut sebagai para habaib, itu kita nggak tahu kebenarannya, wallahu alam, dan saya nggak mau terlibat pertengkaran di dalamnya. Yang jelas adalah tadi, kalaupun mereka itu benar-benar keturunan Nabi, tapi hanya menguasai ilmu zahir, itu tidak cukup sebagai pewaris Nabi, ya. Pewaris Nabi hanya zahirun saja. Yang sempurna adalah kalau mereka juga menguasai ilmu-ilmu batin. Jadi orang yang bukan keturunan Nabi pun, kalau dia menguasai ilmu batin, dia termasuk min warathatil anbiya, sebagai pewaris Nabi. Makanya Kanjeng Nabi mengatakan al ulama warathatul anbiya, ya, orang-orang yang berilmu tentang ilmu Allah, ya, al ilmu billah, al alim billah, orang yang alim dengan Allah, tahu dengan Allah, kenal dengan Allah, tahu dengan ilmu Allah, itu adalah pewaris Nabi. Oke teman-teman, kita lanjut. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh karenanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minal ilma, ya, inna minal ilma kahayatil maknun
la ya'lamuhu illal ulama'u billahi ta'ala. Ilmu ini ya, ilmu batin ini ya, itu seperti sesuatu yang tersimpan, sesuatu yang tersimpan. Harta karun ya. La ya'lamuhu illal ulama, yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali oleh orang-orang yang tahu ya, orang-orang yang alim billah. Fa idza nataqu bihi lam yunkiruhu illa ahlul ghirrah. Nah, dan mereka orang yang alim billah itu ketika berbicara tidak akan ada satu orang pun yang berani menentangnya. Tidak akan ada satu orang pun yang bisa menentangnya. Ya kecuali mereka yang pembohong-pembohong itu. Kenapa bisa begitu? Ya karena mereka itu berbicara dengan hati. Ketika hati yang berbicara itu ada kejujuran. Ya. Ketika kejujuran masuk ke dalam hati, dari hati ke hati, maka tidak ada pembantahan. Ya, tidak ada pembantahan. Kalau ada pembantahan, itu biasanya orang-orang yang sudah dikuasai dengan egoisme, dengan kesombongan dan sebagainya, atau dia memang pembohong. Wa hadza huwa sirrul ladzi istudi'a fi qalbin nabi sallallahu alaihi wasallam lailatul mi'raj fi abtanil butun ats-tsalatsina alfan. Dan rahasia ini ya, ilmu rahasia ini ya, dititipkan oleh Allah di dalam hatinya Kanjeng Nabi Muhammad pada malam Mi'raj ya, yaitu di lapisan hati yang terdalam ya, di lapisan ke-30.000 ya. Jadi lapisan hati itu banyak sekali ya, banyak sekali lapisan hati itu. Ini rahasia ini ya, rahasia ilmu ini dititipkan oleh Allah ke dalam hatinya Kanjeng Nabi Muhammad di malam Mi'raj di lapisan ke-30.000. Coba bayangkan. La yufashiha ala ahadin minal ama siwa ashabil muqarrabin wa ashabis sufah. Dan rahasia itu tidak pernah diceritakan, tidak pernah disampaikan kepada siapapun dari kalangan orang awam. Ya. Nabi hanya menyampaikan rahasia itu kepada para sahabatnya yang dekat, ashabil muqarrabin dan ashabis sufah, dan sahabat-sahabatnya yang bersih hatinya. Ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Mudah-mudahan Allah meridhai mereka semua, wa nafa'ana Allah bi barakatihim, dan Allah memberikan barokah kepada kita ya, memberikan manfaat kepada kita dengan berkah mereka, barokah mereka, wa afadhu alaina min barihim wa ihsanihim, dan mudah-mudahan Allah melimpahkan kepada kita dari kebaikan mereka. Amin ya rabbal alamin. Wa bi barakati dzalika sirr qiyam syariah al-mutahharah ila yaumil qiyamah. Dan dengan barokahnya rahasia ilmu ini ya, syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW tetap berdiri ya, tetap berdiri sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya diakui sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan kalau bisa mudah-mudahan diakui sebagai pewaris Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya masih banyak yang harus kita teruskan untuk baca kitab ini, karena masih sangat berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, tapi mungkin waktunya durasinya udah agak panjang ya. Jadi saya cukupkan sampai di sini. Kita akan jumpa lagi pada episode selanjutnya, yaitu besok insyaallah. Mudah-mudahan saya bisa istiqomah untuk membaca kitab ini. Dan untuk teman-teman semuanya yang sudah nonton, terima kasih. Apabila video ini bermanfaat, dikira ada manfaatnya, silahkan di like ya, dan juga jangan lupa di subscribe biar teman-teman gak ketinggalan episode terbaru dari pembacaan kitab ini. Kalau teman-teman gak suka, silahkan di dislike saja ya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab tiada yang